Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau sharing resep olahan ayam yang simpel banget. Kalau misalnya teman-teman itu worry simpen ayam, takut ada corona atau mau masak lebih simpel, boleh banget direbus dulu kayak gini. Ini saya pakai dada ayam yang masih ada tulangnya ya teman-teman. Kalau misalnya gede banget, dipotong aja jadi kecil, supaya nanti rebusnya nggak terlalu lama. Ini ada 2, jadi langsung direbus sampai dia benar-benar matang kayak gini. Tapi jangan kematangan ya, soalnya kalau kematangan nanti dia hancur dan kalau dimasak kurang enak. Nah, asal bagian dalamnya udah nggak merah, udah kok. Terus kita matikan, biarkan dingin dan bisa disimpan di chiller. Tapi kalau mau langsung konsumsi juga bisa kok. Nah, ini kan ada air, ada juga ayamnya. Kalau ada airnya gini, airnya jangan dibuang karena bisa dimasak menjadi masakan lain dan enak banget. Ini ada bawang merah, bawang putih. Belum dikupas, saya kupas dulu. Habis itu saya tumis. Setelah saya cincang halus pakai chopper kayak gini. Ini salah satu trik saya untuk simpan bawang merah bawang putih supaya lebih praktis dan lebih awet. Kalau masih wujudnya kayak tadi utuhan, supaya lebih awet, bisa juga dijemur teman-teman. Jadi taruh di depan rumah dan dijemur. Tapi menurut saya, itu pas masak juga bakal lebih lama karena kan harus kupas dulu, harus tumis dulu atau halusin dulu kayak gitu. Tapi kalau udah ditumis kayak gini, itu jadi kecoklatan itu simple. Ini sambil tunggu bawangnya itu kecoklatan, tadi saya potong-potong sayur kacang dan juga wortel. Ini udah tumis, udah coklat, tinggal dimatiin aja. Terus kalau untuk masak jadi simple banget. Caranya itu bawangnya tadi dimasukin sedikit ke sini. Terus masukin wortelnya. Wortelnya ini boleh sih langsung ditumis dikit kayak gini supaya layu, baru dikasih air. Airnya biar enak tuh pakai kaldu ayam tadi aja teman-teman. Ini saya masukin. Tapi ini maaf ya teman-teman, kameranya udah panas jadi videonya terus off. Tapi rata-rata tahu lah ya, abis dimasukin wortelnya lembut, terus masukin sayur kacang, terus matang deh. Nah, terus ini ayamnya kita suwir-suwir. Kalau ayam udah direbus gini, masaknya jadi simpel banget teman-teman. Apalagi kalau udah disuwir-suwir, terus kita simpan di chiller atau di kulkas ya. Itu bisa dimasak macam-macam loh. Misalnya nasi goreng, ayam kecap, rendang, lain-lain banyak. Saya pernah contohin bikin ayam mentega pakai ayam suwir, linknya ada di deskripsi video ini. Tapi kali ini saya mau masak yang lain supaya nggak bosan ya. Kalau nasi goreng, bakmi goreng, itu kayaknya semua orang sudah tahu. Terus tumisan gitu kan juga bisa dimasukin nih dikit-dikit. Jadi dia mirip bakso, udah matang. So pas masak tuh simpel banget. Ini saya suwirin dulu sampai semua udah disuwir kayak gini. Saatnya saya olah lebih lanjut. Nah, cara olahnya ini saya juga pakai bumbu instan homemade buatan saya sendiri. Cara buatnya gampang banget. Linknya juga ada di deskripsi video ini teman-teman. Ini merah warnanya karena pedas. Ini dimakan langsung. Dimakan langsung juga sebetulnya udah enak nih teman-teman. Ini udah enak, tetapi kalau diolah kayak gini akan lebih nendang dan akan lebih lebih berasa gitu loh teman-teman. Kita masak dulu pakai ayam kayak gini, nanti baru ditambahin bahan-bahan lain supaya rasanya makin nendang dan gak bosan. Ini sebetulnya bisa untuk sambal balado, tapi bisa untuk bumbu instan juga kayak gini. Ini kita tumis supaya dia bisa menyatu sama ayamnya. Jangan pakai air dulu ya teman-teman, tumisnya kering dulu kayak gini. Supaya nanti si ayam juga kempis, airnya itu
apa ya istilahnya, airnya tuh keluar gitu loh. Kita aduk terus kayak gini, awas gosong. Jumlahnya ini selera sih. Ini kan ayamnya kurang lebih 500 atau 600 gram gitu ya, tapi udah disuir kan. Terus tadi saya pakai 3 sendok makan bumbu merah ini. Nah, tapi kalau suka pedas atau suka yang berasa banget bumbunya, boleh 4 sendok makan. Ini selera banget. Tapi kalau nggak suka pedas, bumbu yang lain bisa ditambahkan belakangan juga kok. Di sini kita bisa tambahin gula pasir, garam, itu bisa penyedap gitu bisa teman-teman. Tapi langkah yang penting banget, ini kita mesti tumisin dulu nih si daging ayam nih sampai dia itu kisut. Jadi jangan masih ngembang-ngembang gitu. Kita udah bumbuin macam-macam tuh, jangan, tapi biarin dia kisut dulu. Ini penting banget supaya bumbunya bisa oke meresap ke dalam ayam. Nah, ini udah kecium bau cabai yang tergoreng, tandanya air di dalamnya udah dikit. Saatnya kita kasih bumbu lain boleh, misalnya penyedap, terus garam. Ini jumlahnya selera juga sih teman-teman. Kemarin dia tanya berapa-berapa gitu. Tapi masing-masing orang itu beda sih ya. Jadi kalau saya sih ditambahin 1 sendok teh gitu deh. Di luar bumbu merahnya ya. Nah tadi karena udah bau cabai tergoreng, tandanya kan airnya tinggal dikit. Saya masukin garam, saya masukin penyedap, terus saya juga masukin air kaldu ayam ini. Kenapa? Supaya tadi bumbu-bumbunya itu bisa jadi satu sama kuahnya, nyatu gitu, dan bisa masuk ke dalam ayam. Karena tadi ayamnya kan udah kita tumis-tumis sampai dia kisut, jadi airnya udah nggak ada di ayamnya. Begitu ada air kaldu yang bercampur dengan bumbu, dia akan masuk ke ayam. So ayamnya akan berasa dan nggak terpisah antara rasa bumbu dengan rasa ayam gitu loh teman-teman. Nah ini udah enak, sudah berasa penyedapnya, garamnya pas. Tapi kalau kurang boleh ditambahin garam lagi, ini selera sih ya. Kita aduk. Ini mesti diingat-ingat pas tambahin garam dan penyedap itu pas kondisi masih ada airnya ya teman-teman, ada air kaldu, bukan air yang pertama tapi ada air kaldu. Nah kalau udah pas rasanya kita boleh tambahin gula supaya rasanya lebih enak. Kenapa gula belakangan? Soalnya dia itu gampang lengket, caramels gitu. Kalau dimasukin dari awal nanti bakal lengket kemana-mana dan kurang sip. Rasanya juga bisa agak sedikit aneh kalau gula terlalu lama dimasak. Nah ini udah merata. Langkah berikutnya yang penting banget itu kasih jeruk nipis. Ini akan mengubah banyak teman-teman. Ini kondisi kompor udah dimatiin ya teman-teman. Terus kita kucurin masakan tadi dengan jeruk nipis. Untuk 500 gram sampai 600 gram daging ayam, saya tambahkan 1 butir besar jeruk nipis. Hati-hati bijinya jangan sampai masuk ke dalam. Soalnya rasa biji jeruk nipis nggak banget kalau kekunyah. Nah, terus diaduk rata. Jangan lupa dikoreksi rasa. Kadar asamnya ini selera sih teman-teman, tapi nanti jadinya tuh bukan asam sih, tapi jadinya kayak gurih-gurih gitu loh. Jadi kayak gigit gitu loh. Enak deh teman-teman. Kalau saya suka banget. Selain ayam, ikan asap dimasak ini juga enak loh teman-teman. Jadi bakal nambah deh makan nasinya. Ini saya cicipin udah enak. Kita biarin sebentar supaya nggak panas. Terus siap disajiin. Nah ini dia teman-teman, sudah jadi ya. Siap disajikan bersama nasi hangat dan juga sayuran tadi. Sayurannya jangan lupa ya, supaya tetap sehat dan bersemangat. Terima kasih sudah menonton video YouTube channel saya ini. Jangan lupa like dan subscribe ya.
Dadah!